saya Amalia. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika, tepatnya di program studi pariwisata, dan saat ini saya menempuh baru masuk semester 5. Dan kampus saya itu di Kali Abang begitu. Selain menjadi mahasiswa, saya juga merupakan founder atau owner dari Snack Platter. Nah, Snack Platter ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman, di mana kita menyajikan makanan dan minuman cepat saji. Nah, makanan dan minuman cepat saji yang kita kemas menjadi satu paket tray, di mana di atasnya ada makanan dan di bawahnya minuman. Seperti itu, dan outlet kita sendiri ada di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Untuk fokus produknya sendiri tentunya di makanan dan minuman. Hanya saja kita ada hero menu, yakni mie cabai loba, kemudian wonton, dan beberapa menu lainnya yang menjadi penunjang. Awal mula saya membangun bisnis ini, awalnya tuh cuma rumahan aja gitu, dan saya suka bereksperimen. Dulu mungkin hanya produk wonton aja yang saya jual, bahkan belum ada minumannya, dan merek bahkan packagingnya pun belum serapi sekarang. Nah, dulu saya cuma menjual by pre-order aja, kayak gitu. Nah, setelah itu saya menekuni, beberapa bulan setelah itu saya terus riset dan bisa upgrade sampai saat ini, seperti itu. Nah, kebetulan setelah lulus kelas 12, alhamdulillah saya dapat kesempatan juga untuk bisa melanjutkan pendidikan di BSI. Nah, kebetulan saat itu saya juga kerja full time dan kuliah juga reguler. Nah, saat itu tepat di tahun 2024 saya di kantor saya tempat bekerja itu ada terdampak efisiensi. Walaupun saya pribadi belum terdampak, saya ngerasa saya mungkin harus mulai siap-siap sekarang gitu, karena khawatirnya ada hal-hal yang gak saya mau, yang gak saya rencanakan. Nah, sampai saat itu saya mungkin mencoba lebih menekuni bisnis saya. Nah, dari situ saya upgrade dari yang awalnya hanya wonton aja, saya upgrade kemasan. Jadi bentuknya tray, di atasnya wonton dan di bawahnya minuman. Nah, sebenarnya alasan yang paling kuat untuk saya buka bisnis itu sebenarnya nggak cuman karena saya khawatir di layoff mungkin. Nah, nggak hanya itu. Jadi alasan yang paling kuat kenapa saya harus buka bisnis, salah satunya saya ingin memberikan keberdampakan. Karena sebelumnya kan saya di PKBM, di mana di lingkungan pendidikan kesetaraan itu saya melihat banyak sekali potensi-potensi teman-teman yang sebenarnya mereka juga bisa loh bertumbuh ketika mereka ada kemauan dan ketika mereka bisa berani keluar dari zona nyaman itu. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu ada beberapa hal yang mungkin saya harus coba kembangkan bisnis mulai sekarang gitu. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, karena ternyata di bulan-bulan setelah perencanaan itu saya juga terdampak layoff, dan yaudah, ketika itu saya udah ada ancang-ancang untuk punya outlet, dan bahkan saya bisa mengajak satu adik kelas saya yang saat itu jadi murid saya untuk bergabung menjadi tim saya, dan dia bergabung sampai saat ini, kayak gitu. Kalau modal awal banget, saya juga nggak semerta-merta itu pakai dana saya pribadi. Sejujurnya saya ada pinjaman juga, dan saya
minta bantuan orang tua kayak gitu. Kalau misalnya dari nol banget, dari awal banget bisnis ini dimulai, mungkin saya cuman modal ratusan ribu aja kayak gitu. Dan ya uang itu kita putar untuk modal lagi kayak gitu. Di awal usaha tentunya, karena saat itu awal usaha itu kan masih kerja full time dan masih kuliahnya full time juga. Nah itu kadang ada beberapa jam yang berbenturan kayak gitu. Nah itu PR banget sih buat saya buat bisa manajemen waktu, dan di situ saya paham sebenarnya manajemen waktu itu bukan harus padatnya kegiatan kita, tapi kita harus tahu prioritas mana dulu kayak gitu. Jadi ketika kita tahu prioritas, ya sebenarnya kegiatan itu enak banget dijalanin. Jadi contoh kecilnya ketika ada tugas di kampus itu saya kerjakan sebisa mungkin saat itu juga. Dan mungkin kan kadang pulang kampus itu saya kadang nggak langsung pulang ke rumah karena jaraknya juga yang lumayan. Jadi kadang saya ke perpustakaan dulu buat mengerjakan tugas-tugas yang ada di kampus. Jadi ketika sampai di rumah saya bisa fokus ke bisnis. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, mungkin itu timingnya bakal tumpang tindih kayak gitu. Jadi saya lebih mementingkan prioritas dulu. Jadi ketika kita udah tahu mana prioritas kita, manajemen waktu itu akan terasa lebih ringan. Momen hampir menyerah pasti setiap keadaan ada sih. Apalagi ketika kita membangun bisnis. Jujur saat itu momen yang bikin saya menyerah itu ketika tiba-tiba saya terdampak efisiensi dan pada akhirnya saya di layoff. Karena kembali lagi, sebenarnya bisnis ini tuh awalnya ya modal dari kerja saya. Jadi ketika keuangannya belum stabil, terus tiba-tiba di timing yang sama saya harus di layoff kayak gitu. Itu menjadi PR terbesar saya, dan itu bikin saya mikir gimana sih cara biar bisnis ini tetap sustain kayak gitu. Dan di situ saya belajar banyak hal, dan alhamdulillahnya saya bisa melewati masa-masa itu sampai sekarang. Cara bangkitnya, karena kebetulan di pasca layoff itu saya kan di kampus mengadakan program, ada yang namanya Entrepreneur Fair. Nah di situ saya melihat, oh mungkin ini peluang banget buat saya bisa meningkatkan penjualan. Jadi pada saat Entrepreneur Fair, saya membawa satu produk saya, dan di situ saya kencengin di digital marketingnya, dan saya membuat satu video yang itu tuh berkaitan dengan kampus BSI dan produk saya juga terkait Entrepreneur Fair ini. Dan alhamdulillah postingannya sempat melonjak kayak gitu. Nah di situ juga saya bisa meningkatkan penjualan. Bahkan dari kampus-kampus lain ada yang notice juga. Walaupun saya di kampus Kali Abang, ada beberapa dari kampus-kampus BSI lain yang pada akhirnya notice Micha Beloba ini, dan dari situ pula lah penjualan ya membaik. Dan ketika itu saya langsung berpikir gimana caranya kesempatan ini nggak boleh saya sia-siakan. Nah, ketika Entrepreneur Fair, saya mengumpulkan database pembeli, kemudian setelah itu juga saya membuat satu channel WA, di mana ketika saya ke kampus, saya pasti mengabari ke teman-teman siapa yang mau PO, siapa yang mau PO. Jadi setiap saya ke kampus itu saya bawa pesanan teman-teman yang mungkin sebelumnya saya nggak kenal, dan karena mereka pula lah penjualan ini terbantu gitu. Dan saya bersyukur banget sih ada di titik ini. Kalau misalnya semangat sendiri, walaupun sempat turun, tapi saya selalu mengusahakan itu nggak pernah redup.
kayak gitu. Momen yang paling bikin saya bahagia ketika saya memulai bisnis ini adalah ketika saya bisa meng-hire satu teman saya, satu yang mungkin dulu dia sebagai adik kelas saya juga, dan itu aku ngerasa walaupun hanya satu, di situ aku um, bangga karena bisa memberikan keberdampakan itu, walaupun ya belum banyak kayak gitu. Nah, salah satu bentuk promosi dari Snack Platter sendiri, saya mengangkat 2 program. Jadi ada yang pertama namanya Snack Justy Partner, yang kedua itu adalah Snack Experience. Nah, yang pertama nih, Snack Justy Partner sendiri, kita membuka peluang buat adik-adik atau buat teman-teman yang mau memiliki penghasilan tanpa modal sama sekali, benar-benar 0 rupiah gitu. Jadi Snack Justy Partner sendiri adalah kita mengumpulkan orang-orang yang mau open just tip dari Snack Platter ke lingkup sekolahnya, lingkup teman-temannya, kayak gitu. Dimana nantinya kita akan siapkan flyer sendiri dengan harga yang sudah kita sesuaikan. Jadi selisih harga yang kita berikan ke partner ini menjadi komisi dia, kayak gitu. Dan yang kedua itu ada yang Snack Experience. Nah, Snack Experience kita mengajak para akun-akun yang kita lihat engagementnya baik, kita mengajak untuk kolaborasi, di mana mereka datang ke outlet kami, terus kami berikan sampel atau produk gratis yang nantinya mereka review. Dan selain itu pula kita memberikan sertifikat ke ke mereka yang mengikuti program experience ini. Dan kurang lebih udah ada 5 yang ikut gitu. Karena kita batasi juga waktunya. Kalau misalnya Justy Partner sendiri, siapapun, dimanapun, kapanpun itu bisa banget untuk ikutan. Jadi caranya gampang banget. Jadi bisa langsung WA ke nomor admin. Nanti kita akan kasih form. Jadi kita harus tahu dulu lokasi-lokasinya itu di mana. Jadi jangan sampai di satu lokasi itu ada 2 Justy Partner misalnya. Nah, itu kita menghindari itu. Jadi kita harus tahu dulu zonasinya. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita langsung briefing, juga, kita kasih pembinaan gimana cara mereka bisa memasarkan. Jadi nggak usah khawatir juga untuk, aduh flyernya gimana nih ngeditnya, kira-kira kita markup berapa ya. Nah, itu nanti udah disiapkan oleh kita. Jadi antar satu Justy Partner dengan Justy Partner lain itu harganya pasti sama, kayak gitu. Dan keunggulannya itu, pertama, ya teman-teman nggak usah berpikir modal lebih. Yang kedua, teman-teman bisa sekali lewat langsung angkut nih, kayak gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya yang lewat-lewat doang, daripada cuman lewat doang ke outlet nih, mendingan ngambil peluang ini. Jadi selain bisa efisiensi bensin, mungkin ya sekali lewat, teman-teman juga bisa dapat penghasilan lebih tanpa modal sepeser pun, kayak gitu. Outlet kita itu berada di Jalan Raya Ciangsana, Kabupaten Bogor, tepatnya dekat Kota Wisata Cibubur, kayak gitu. Ada di belakang Mall Living World Cibubur, kayak gitu. Di Maps juga bisa dicek, ada namanya Snack Platter Outlet Ciangsana, gitu. Itu saya namakan Outlet Ciangsana karena harapan kedepannya outlet kita ada di beberapa tempat, kayak gitu. Nah, untuk yang pemesanan online juga, teman-teman bisa cek di Shopee Food kita ada, Grab Food kita ada, sama GoFood juga ada. Nanti tinggal dicek aja Snack Platter Outlet Ciangsana. Nah, snacknya itu pakai Ki, Snack Keep Platter, kayak gitu. Untuk bagi waktu sendiri, sebenarnya waktu kita sama-sama 24 jam. Jadi kita
nggak bisa negosiasi untuk adanya kelebihan waktu. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kita harus paham akan prioritas. Ketika kita udah tahu, oh di kuliah ini udah ada tugas yang deadline-nya mungkin 2 hari lagi, berarti saya harus segerakan tugas itu dari sekarang. Jadi ketika nanti tiba-tiba di outlet ada bahan-bahan yang habis atau gimana, jadi itu bukan suatu problem lagi. Intinya kita harus tahu prioritas mana dulu. Nah setelah itu kita enak. Intinya jangan pernah menunda sesuatu yang sebenarnya kalian bisa lakukan saat ini, apalagi tugas dan sebagainya macamnya sih, sebenarnya bukan cuma tugas doang kayak gitu. Jadi kita harus paham prioritas dan jangan menunda. Sebenarnya kalau omset sendiri nggak tentu, apalagi kalau misalnya kita nggak bisa samakan hari-hari biasa dengan momen-momen tertentu. Misalnya kayak kemarin Ramadan. Ketika Ramadan itu omset per harinya bisa dapat 1,5, itu bahkan lebih kayak gitu. Cuman kalau misalnya lagi hari-hari biasa, kita bisa ratusan gitu. Bahkan sekali di angka 1 juta ke atas kayak gitu. Kalau buka, kita sesekali pernah buka, cuman kita ambil beberapa menu aja. Jadi nggak semua menu kita bawa. Misalnya ketika ada CFD, kita pernah bawa menu buah siram coklat. Nah, selain saya ngejual buah siram coklat ini juga, saya di sana bagi-bagiin brosur. Jadi mungkin orang banyak yang belum tahu snack letter. Ketika kita coba sounding ke publik dan kita share brosur, di situ peluang mereka tahu itu lebih kayak gitu. Untuk ngomongin entrepreneurship, saya sangat amat bersyukur karena bertemu dengan mata kuliah ini, dan saya ucapkan halo juga Kak Dona, dosen saya. Nah, sebenarnya ini kayaknya bukan pertanyaan deh, ini pernyataan, bukan relate atau nggak relate, pasti relate. Karena mungkin dulu misalnya ya, dulu saya cuma jualan biasa aja di rumah, dan mungkin saya nggak seberani ini untuk membuka outlet. Tapi ketika saya masuk di BSI, beberapa bidang keilmuan itu menghasung saya untuk kayaknya lo harus sekarang deh, kayaknya lo nggak bisa nunda deh. Dan dari situlah saya pada akhirnya berani. Dan ketika bertemu entrepreneur ini, matkul entrepreneur ini, saya melihat struktur bisnis saya itu kayaknya belum rapi. Kayaknya bagian ini harus diperbaiki, bagian ini harus diperbaiki. Bahkan yang tadinya saya belum tahu, pada akhirnya saya tahu dan bisa menyusun itu. Contoh kecilnya, sebenarnya bukan contoh kecil ya, contoh besarnya kayak bisnis model kanvas yang mungkin sebelumnya saya nggak berpikir snack letter itu memiliki BMC-nya sendiri. Nah, ketika ada mata kuliah entrepreneur, saya belajar terkait BMC, bisnis model kanvas, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit bisnis yang saya bangun itu terstruktur. Jadi sebenarnya bukan kapan lu harus mulai, kapan kesempurnaan itu lu dapet, tapi ya nikmati dulu aja prosesnya. Kesempurnaan itu bakal berjalan dengan sendirinya kayak gitu. Dan kita jangan takut untuk dikritik, kita jangan takut untuk dapat masukan, dan kita jangan menunggu sempurna dulu untuk memulai. Itu aja sih yang bikin dan memacu saya sampai detik ini. Pesan buat teman-teman yang mau memulai itu, kalau ragu itu pasti, tapi jangan takut, dan itu harus dilawan. Saya jadi ingat satu kalimat yang kayaknya nggak pernah pudar dari benak saya. Jadi bapak saya tuh pernah bilang ketika saya SMP, semua orang itu memiliki jatah gagalnya masing-masing. Semua orang itu memiliki jatah gagalnya masing-masing. Tapi kapan jatah gagal itu akan dihabiskan? Dan itu yang bikin saya, oh ya udah, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih kuliah, habisin aja itu jatah gagal. Jadi nanti ketika udah dewasa, jatah gagal itu udah habis. Karena gimana pun juga, kalau misalnya kita
nurutin diri kita, nurutin tetap di zona nyaman kita. Zona nyaman itu dalam artian gue takut gagal, gue gini aja deh biar gue nggak gagal misalnya. Aduh, gue takut dikomen sama orang, oh ya udahlah gue gini aja karena gue nggak mau dikomen sama orang. Nah, hal-hal itu tuh yang harus sedikit demi sedikit ditepis. Walaupun dulu sebenarnya saya pribadi, saya juga takut akan itu. Karena kuliah itu capek, kerja itu capek, nggak kuliah juga capek, dan nggak punya kerjaan, cari kerjaan juga capek. Semua orang itu bisa dalam posisi capek manapun. Tapi kamu yang bisa memilih, kamu mau capek yang mana, kayak gitu. Jadi mulai aja sambil terus berproses, jangan takut untuk gagal, karena kembali lagi, kegagalan itu adalah salah satu bentuk dari proses kamu menuju kesuksesan yang kamu harapkan dan yang kamu mimpikan. Nah, di depan kita ini ada dua produk, ini yang tray. Nah, tray itu yang atasnya makanan dan bawahnya minuman. Nah, untuk minuman sendiri saya pakai minuman sticky milk. Jadi dia sebenarnya ada dua layer, di bawahnya layer milknya, susunya, dan di atasnya itu sticky. Jadi dia lebih creamy gitu. Cuman kalau misalnya udah kecampur dia warnanya langsung ke blend. Nah, di atasnya sendiri, kalau ini sekarang saya bawanya yang mie cabai loba. Kayak gitu. Jadi mie cabai loba itu lebih mirip kayak mie jebel tapi versi premiumnya, karena saya pakai garnishnya itu berbeda dari yang lain. Kan kalau yang lain mungkin pakainya daun bawang. Nah, kalau kita nggak pakai daun bawang, tapi kita pakai parsley kayak gitu. Nah, selain mie juga untuk atasnya itu bisa pilih wonton bisa. Terus wonton juga ada dua varian, ada wonton chili oil dan wonton cheese creamy. Terus ada juga kalau yang atas itu, kalau yang nggak suka pedas-pedas bisa juga mix platter. Kayak gitu. Kalau mix platter kita ada kentang curly, terus sosis gurita, sama satunya lagi enoki crispy. Kayak gitu. Nah, kalau ini ada satu lagi, kalau ini saya bawa yang varian mentai. Jadi dari mentai sendiri ada potato mentai, terus makaroni mentai, sama yang mix. Kalau mix itu kita campur kayak gitu. Itu sih. Kita bawanya ini dulu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat varian yang lebih banyak, bisa dicek di Google kita, dan ada beberapa review juga dari teman-teman kayak gitu. Atau bisa langsung datang ke outlet juga yang ada di Ciang sana. Kalau belajar masak itu satu kata, dari TikTok. Dari TikTok pasti relate-nya itu dari TikTok. Kadang kalau misalnya kita ada makanan yang enak terus jauh gitu ya, aduh siapa pengen beli gitu, daripada beli jauh-jauh nggak bisa, mending kita eksperimen sendiri gitu. Nah, setelah eksperimen akhirnya dari yang cuman lewat doang, terus akhirnya kita cari resepnya kayak gimana, dan pas kita cari resepnya ternyata kurang ini ya, ternyata kita kurang itu ya, akhirnya kita eksperimen rasa juga. Yang tadinya cuma kepo-kepo doang, akhirnya kita eksperimen rasa, dan alhamdulillahnya dari situlah saya ngeliat kayak, wah kayaknya ini berpotensi juga nih, kayaknya berpotensi kalau misalnya saya jualan ini kayak gitu. Dan pada akhirnya saya tekuni sedikit demi sedikit, sebenarnya nggak yang langsung gede banget. Waktu itu cuma bikin paling 10 porsi doang kayak gitu, nanti habis bikin lagi. Tapi ya dari mulut ke mulut itulah yang akhirnya orang-orang banyak tahu juga produk kita. Target dari snack platter sendiri, tentunya saya berharap kita bisa buka cabang di luar daerah, di luar Pulau Jawa. Karena banyak teman-teman juga ternyata yang menantikan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari Semarang, dari Solo, itu banyak banget yang menantikan kalau misalnya snack platter itu ada dong gitu di daerahnya. Itu salah satu yang saya harapkan di beberapa tahun ke depan, dan itu masih saya perjuangkan. Dan harapan saya satu lagi yang ini menjadi visi terbesar saya, yakni memberikan keberdampakan bagi orang. Saya berharap dengan adanya snack platter ini saya bisa lebih membuka lapangan pekerjaan dan lebih
memberi keberdampakan bagi sekitar tentunya, dan bahkan dalam segi pendidikan sekalipun kita jangan cukup puas dengan satu pendidikan yang kita udah tempuh. Percaya aja ke diri sendiri kalau kita itu mampu, walaupun belum sempurna nggak apa-apa, karena yang terpenting itu adalah berusaha kayak gitu dan terus belajar. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jadi pengusaha sebelum wisuda kuliah BSI aja. Dadah.